Pembicara kedua adalah Bapak Aminuddin Zuhairi, PhD. Beliau adalah Associate Professor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, memperoleh gelar PhD-nya dari University of New England di Australia dalam bidang Administrative Higher and Adult Education Studies. Banyak publikasi yang sudah beliau terbitkan dan juga kegiatan fellowship yang beliau ikuti tentu dalam bidang pendidikan tinggi jarak jauh. Pak Amin akan menyampaikan, sebelum itu Pak Amin adalah Wakil Rektor bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga dulu itu namanya adalah LP Bausi, ya, urusannya. Lembaga berkaitan dengan operasionalitas, dan pernah juga sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Kepala Penjaminan Mutu. Pak Amin akan menyampaikan materi tentang penjaminan kualitas dalam pembelajaran jarak jauh dan online. Sama seperti tadi saya sampaikan, Pak Amin mendapat waktu 15-20 menit untuk menyampaikan poin-poin yang ingin disampaikan. Kemudian nanti 2 menit sebelum berakhir saya akan menyampaikan. Sebelum itu kami ingatkan kepada para peserta, silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui chat room atau fitur My Question. Untuk selanjutnya kepada Pak Amin dipersilahkan. Terima kasih Bu Siti, Pak Gi, Bu Ita, para pemirsa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sedang berusaha untuk men-share ini. Apakah sudah bisa terlihat di layar, Bu? Sudah ya, Pak, silakan. Terima kasih, Bu Moderator. Saya sebenarnya ketika saya diminta untuk mengisi forum ini, saya menyampaikan bahwa saya sebenarnya veteran dalam bidang penjaminan kualitas. Tetapi Bu Ita menyampaikan kepada saya bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Makanya saya bersedia, karena sebagai dosen atau pegawai saya juga harus terus berupaya ikut menjamin kualitas pembelajaran terbuka jarak jauh online. Sekarang disebut PJJ daring, khususnya di Universitas Terbuka. Nah, agak lambat. Oke. Nah, ini saya ada cerita, ada sedikit sejarahnya nih, mulai dari filosofi, sejarah, perkembangan, istilah terkini, teori, proses PJJ, sampai ke Open University Handbooks, tantangan PJJ daring itu seperti apa, makna kualitas itu apa, kemudian kerangka QA, dan review kualitas apa saja yang sudah dilakukan, khususnya di UT. Ini kalau kita bicara PJJ, saya mulai dari PJJ ini. Sebenarnya PJJ itu nggak pernah main-main dengan kualitas. Filosofi, by filosofi, kualitas itu selalu ditaruh di nomor 1. Mari kita lihat. Ini ada beberapa kata kunci. Open, openness. Kan sampai sekarang open itu kan dipakai. Open learning, open university, kemudian open online courses, massive. Jadi ke depan ini kan jadi open terus ini. Kemudian terjangkau. Kemudian equality, berarti merata kan, tetapi itu juga memastikan bahwa kualitasnya itu dipenuhi dengan baik. Dan juga menjamin adanya fleksibilitas bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kita mengutip ini, prinsip asas UT ya, kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, akuntabilitas. Tujuannya apa? Supaya para lulusan itu benar-benar menjadi lulusan yang berkualitas dan menjadi lifelong learners. Itu yang sebenarnya yang ingin kita bangun melalui PJJ dan atau sekarang lebih sering disebut daring ya, dalam jaringan online. Nah, sejarah lagi nih. Kalau pendidikan tatap muka itu kan di perguruan tinggi kan sudah lama sekali ya. Orang bilang Oxford Uni itu sudah 1000 tahun. Tetapi kalau PJJ di perguruan tinggi sebenarnya belum lama. Ini
saya ambil sejarah ini, 1858 kan belum 200 tahun, baru 150-an tahun. Orang sebutnya waktu itu adalah University of London External Program. Kemudian tahun 50-an, belum lama ini, belum 100 tahun pula, ada University of New England with External Studies. Open University pertama itu baru ada tahun 69. Dan Open University secara keseluruhan itu belum 50 baru 50 tahun usianya. Jadi bandingkan dengan yang 1000 tahun lagi. Kalau di Indonesia itu perguruan tinggi tertua itu konon ITB itu sudah 100 tahun. Tetapi UT kita, Universitas Terbuka itu kan baru 35 tahun ya. Nah, itu. Terus secara ini juga ada perkembangan. Kalau dulu itu organisasinya disebut koresponden, ini sesuai zaman. Sekarang ini menjadi distance, open and distance. Tahun 84 mereka baru, tahun 86 mereka, tahun 82 mereka ganti nama. Kemudian tahun 87 ada asosiasi UT Asia untuk memperkuat jaringan sesama UT Asia. Secara body of knowledge, kalau kita lihat ya, dari tahun 1700-an itu adanya correspondence education. Body of knowledge itu baru dibangun tahun 60-an on the methods of teaching by correspondence. Kemudian body of knowledge, foundations of distance education, sebenarnya ilmunya belum lama-lama amat ya, baru ada tahun 86. Ya. Kemudian Pak Atmi menulis buku juga tentang jarak jauh tahun 92. Kemudian perubahan correspondence menjadi distance itu agak lama ya. Tapi dari distance ke online ini nggak terlalu lama ya. Ketika buku Foundation of Distance Education tahun 86 itu dibuat, kemudian tahun 2004, jadi ya 20 tahun ya, 20 tahun, itu ada online learning, istilah online learning diperkenalkan. Ada buku namanya Theory and Practice of Online Learning. Sekarang zamannya orang bilang Teaching in Digital Age, ya kan? Sekarang tren yang sekarang terkini adalah ini istilah ICDE ini, organisasi yang menaungi Open Distance Education, perubahan from distance to from open to distance, from correspondence to distance to online learning. Nah, ini ada bukunya Putian, pembelajaran online bagi para pemirsa yang ingin memperdalam. Jadi banyak buku-buku ini sebenarnya karena ini karakter open learning ini ya. Buku-buku itu, body of knowledge itu disediakan secara terbuka, bisa diakses dan kita tidak harus membeli gitu ya, di-download gitu saja. Nah, ini gambaran ini kalau sejarahnya kan seperti ini kan, dari segi zaman, dulu zaman korespondensi, zaman audio visual, sekarang ini tahun 90-nya kan zaman ICT. Jadi sekarang kita akan berada di sini dan perubahan di bidang ICT sangat cepat luar biasa. Ini saya mengutip ini, melihat dari Pak Weller ini ya. Dalam 20 tahun terakhir ini, demikian banyak hal baru yang diperkenalkan. Ada Wikipedia. Sekarang orang mau tanya sesuatu, nggak repot-repot, tanya aja wiki. Google search, wiki search, istilah e-learning. Kan belum lama juga ini. Baru akhir abad yang lalu, tahun 99, ada learning object, e-learning standards, OER, blocks. Ini cepat sekali berubah. Ini 2010 connectivism yang itu George Siemens itu bikin connective yang sekarang bilang MOOCs. 2012 itu MOOCs, Massive Open Online Courses, dan sekarang ini lagi ngetren nih. Banyak universitas bahkan mencapai ribuan mahasiswa sampai ratus juta ini keseluruhan. Ada istilah open textbook. Nah, ini semua baru ada dalam 20 tahun terakhir. Kemudian terakhir ada blockchain. Jadi nanti orang kuliah digital badge. Cukup ngambil blok mata kuliah, kemudian diminta akreditasi. Di perkembangan ke depan sangat cepat. Sehingga PJJ juga harus bekerja untuk berubah cepat pula. Nah, ini teori lagi, tapi saya senang cerita ini. From open to distance to online. Kalau autonomy independence, ini kan mahasiswa itu kan otonom, ini open ini. Tapi kalau pendidikan tadi Pak Agi juga menyampaikan interaction communication. Itu kan mau offline mau online pasti pendidikan itu ada interaksi, ada komunikasi antara siswa dengan guru, tutor, bahan ajar, sumber belajar dan lain-lain.
Kalau industrialization ini typical distance learning, karena ada banyak proses produksi, distribusi, bahan ajar, bahan ujian, berbagai macam layanan, itu karena jaraknya, jarak yang harus ini ya. Jadi kalau tatap muka itu kan mahasiswanya yang datang, tapi kalau jarak jauh atau online itu kita layanannya yang disampaikan kepada mahasiswa. Kalau jarak jauh ya disampaikan secara fisik, kalau online kan di-push via email. Jadi sekarang zaman kita menggunakan online and digital learning platform. Jadi di istilah sebelumnya ada learning management system dan sebagainya. Nah, ini saya pakai istilah ini. PJJ itu memiliki kemampuan untuk memecah ini. Istilahnya higher education iron triangle of access, cost, quality. Biasanya makin banyak akses, makin banyak cost-nya dan makin turun kualitasnya. Tapi kalau PJJ ini enggak, merata, tapi juga terjangkau dari segi biaya dan kualitasnya itu nggak harus turun, bahkan bisa naik terus. Nah itu ada itu argumen itu disampaikan oleh ini Pak John Daniel ini ya. Nah gambarannya demikian. Nah sekarang ini proses bisnis PJJ ya, yang khas ini kan bahan ajar, mau PJJ konvensional mau daring kan registrasi. MOOCs kan juga registrasi, dapat bahan ajar, pembelajaran, mau tatap muka, mau online, ada exam, mau paper based atau mau online, sehingga kemudian peserta didiknya itu lulus dengan degrees atau diplomas. Nah, dalam masa 50 tahun ini, ada lebih dari 65 open universities. Ini contoh ininya ya. Di semua benua ada ini, ada di Afrika, Cina, Eropa, Amerika, semua ada, Asia, dan 10 universitas terbuka terbesar itu meregistrasi lebih dari 16 juta mahasiswa. Itu gambaran statistiknya. Tapi kalau kita MOOCs ini kan belum lama ini, baru mulai diperkenalkan tadi 2012, tahun 2000 baru ada. Tahun 2010 diperkenalkan setelah connectivity, kemudian MOOCs-nya kan tahun 2019. Ini ada simbol-simbol penyedia MOOCs, ada Indonesia X, IDX dan sebagainya, dan lain-lain itu banyak. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dari 2012 sampai 2020 kan 8 tahun ya, bahkan kurang dari 8 tahun ini. Bahkan ini sebenarnya kurang dari ini 7 tahun ya. Ini adalah data, ini adalah data tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 itu ada 110 juta mahasiswa peserta MOOCs dan sudah ada lebih dari 900 universitas yang menawarkan MOOCs dan ada 50 gelar yang ditawarkan MOOC-based degrees. Karena ini tadi accessible, tidak costly dan high quality. Kemudian ada 820 micro credential, sertifikat dan sebagainya, dan ada lebih dari 13.000 course mata kuliah yang disampaikan melalui MOOCs. Nah, apa tantangannya bagi PJJ? Ini ada yang saya mengutip ICDE report. Ini ada soal scalability, openness, individualization, unbundling, and rise of scale. Scale ini luar biasa, jumlahnya luar biasa. Makanya ini transisi menuju teknologi baru karena yang harus dilayani kalau di open PJJ atau daring pasti luar biasa banyak. Openness ini juga karakter. Sekarang ini kan trennya ini. OER, OEP, MOOCs. Open Educational Resources, Open Educational Practice, dan MOOCs itu barang yang sangat berdekatan. Semua ini serba terbuka. Nggak memerlukan persyaratan. Yang mau kuliah, ya kuliah, registrasi, dapat bahan ajar, mulai belajar. Kalau mau perlu ujian, ikut ujian. Nah, kemudian dapat sertifikat. Tetapi di balik scalability ini juga ada individualisasi. Karena apa? Kebutuhan peserta didiknya kan beragam. Makanya ini istilah SD, reciprocal of scalability. Skalanya banyak, tapi ini sangat individualized. Makanya ada individualized learning experience through virtual learning environment. Ini kata-kata baru yang tren ke depan akan seperti inilah gambaran PJJ daring. Kemudian adalah unbundling and rise of non-traditional providers. Kalau dulu kan bundle.
kampus tatap muka itu kan bundle ya, jadi ngumpul gitu ya. Tapi sekarang unbundling is a new paradigm. Makanya sekarang ini kan berbagai aspek education, resources, teaching itu kan terpisah-pisah. Ya UT itu contohnya lah. Education misalnya, yang bikin bahan kurikulum siapa, bahan ajar siapa, tutornya siapa, dosennya siapa, yang nguji siapa, lokasinya di mana, itu resourcesnya kan unbundle semua ya, separation semua. Kemudian ini creating business model appropriate to the context, new category of provider. Misalnya apa? Cisco misalnya, Microsoft, kan mereka menyelenggarakan juga itu. Orang bisa ikut program itu, kemudian dapat. Nah ini kualitas ini klasik ini. Maknanya bisa beda dari mahasiswa, stakeholder dan sebagainya. Ini evergreen dan biasanya juga culture context, tergantung culture-nya itu gimana. Tapi kualitas ini penting dari segi assessment untuk kita memastikan accountability, credibility, visibility juga dilihat, perlu kan kita dilihat orang. Tapi yang penting dan saya kira mendasar adalah quality itu harus begins with the inner self. Dari kita sendiri. Kalau nggak kita siapa lagi? Kita bisa bikin sistem yang bagus, tapi kalau kita nggak jalankan, jadi nggak ada juga. Ini tadi makna kualitas, is a heuristic. Mau pakai cara yang mana? Memang nggak clear cut ya. Bisa maknanya exceptional, berarti kan luar biasa. Perfection, berarti kan sempurna, konsisten. Fitness for purpose, ya sesuai tujuan. Atau value for money. Nah, kalau ini dilihat dari segi atau transformative. Jadi ini continuous transformation untuk peningkatan kualitas berkelanjutan. Ini PJJ dan QA, teknologi dalam teaching learning, itu berkembang pesat, tadi sekali lagi saya sampaikan. Kemudian online learning in higher education, tadi ada jutaan mahasiswa, bahkan ratus juta, belasan ribu courses yang ditawarkan secara online, dan tadi juga disebutkan sudah hampir 1.000 ya, ribuan. Mungkin tahun depan atau mungkin tahun ini sudah 1.000 ini penyelenggara MOOCs ini. Jadi use of MOOCs by campus basis saya kira is a trend. Di Indonesia juga ada itu, Indonesia X yang menawarkan itu. Perlunya guidelines on QA and e-learning, QA checklist, continuous research on QA and online learning untuk mengidentifikasi sebenarnya system of indicators yang pas itu yang mana untuk quality assessment. Ini kerangka PJJ, ini beragam tingkat policy integration-nya, juga tantangan bagi semua perguruan tinggi, mau online, mau jarak jauh, atau mau tatap muka, perguruan tinggi harus meyakinkan bahwa graduates lulusannya berkualitas dan siap bekerja. Itu jadi prioritas bersama. Kalau dari segi kerangka ini udah banyak nih ya, contohnya ya. Ada ODL QA Framework, ada UNESCO, ada ICDA, AOU, NQA dari European Quality Assurance Association. Kemudian ada different ways and means, banyak cara untuk menjalankan QA ini, tapi nanti Bu Ita akan menjelaskan lebih lanjut. Ini contoh ini AAOU QA Framework, UT anggotanya, dan oleh sebab itu UT pun mengadopsi framework ini. Ini contoh kita melihat khusus ini salah satu dimensi ya atau komponen di dalam QA Framework AAOU itu, Asosiasi UT Asia. Ada infrastructure, media, learning resources, ada komponen, ada statement of best practice. Inilah yang hendak ingin dituju sehingga kita bisa memastikan kualitas yang kita deliver kepada mahasiswa itu dan stakeholder itu bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Ini ICD Quality Standard Model. Ada 3 main point, yaitu services, meliputi staff support, student support, products, curriculum design, course design, delivery. Jadi core-nya di sini kan, produk itu, produk pendidikan tinggi. Kemudian dari segi manajemen, strategi planning and development. Visi, misi itu dirumuskan seperti apa itu akan ditanyakan. COL, Commonwealth of Learning, itu asosiasi Commonwealth, ya, negara-negara British Commonwealth. Itu ada MOOCs, guidelines and MOOCs, quality dimension and measures. Ada 3 tahapan menurut MOOCs, menurut COL ini ya. Ada yang namanya proses, product. Proses ini kira-kira aspek pendukungnya ya, masukannya. Ada learners, instructors, institution, ada sumber daya, faktor dalam teaching and learning process, ada platform yang digunakan, penyedia platformnya siapa, kemudian ada proses, action associated with presage,
ada proses itu ada instructional design, pedagogical approach, learning resources, material, kemudian produk dari segi output outcome of the process, kemudian kita sangat bertimbang melihat completion, retention, certification rates, enjoyment and self satisfaction itu perlu dilihat ke tingkat kepuasan itu ya. Nah, mohon maaf. Ini endpoint. Lagi ya. Gimana Bu? 2 menit lagi, mohon maaf. Oke. Ini policy untuk internal QA for e-learning dari QA. Ini semua ada di dalam referensi bisa dilihat. Ini contohnya. Kemudian ini adalah untuk QA. Mungkin saya kira sebagian dari bisa untuk rujukan bersama oleh Ban PT pula. Kemudian ini untuk eksternal ya. Nah, contohnya. Nah, ini menurut kita ini focus on student and stakeholders dan menuju terus ini karakternya itu seperti ini ya di Asia itu, OU di Asia. Dan kita OU Asia itu akan embraces delicate process of ODL transformation into online digital system. Saya kira review kualitas, kalau UT kan sudah dari tahun 2001, Pusmintas dari tahun 2003, ISO QA itu dari tahun 2005, sudah kita penuhi ya, terus kita teruskan. Ban PT akreditasi tiap 3 tahun 5 tahun. ICDE juga review, focus on the enhancement of quality of student support, enhancements of the quality of student learning process, dan having student perspective and through that evaluate institution. Referensinya, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Moderator, Bu Taufik Walhidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan filosofis, kemudian istilah yang digunakan, teori-teori yang digunakan dalam PJJ, serta proses bisnis PJJ itu sendiri, dan tantangan yang dihadapi oleh PJJ berkaitan dengan scalability, kemudian openness, individualization, serta unbundling and rise non-traditional providers. Di samping itu juga Pak Amin menyampaikan bahwa quality begins with inner self. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan untuk jaminan kualitasnya tadi saya menangkap ada 3 poin yang perlu menjadi perhatian dalam penjaminan kualitas, yaitu layanan, services, kemudian produk, dan manajemen. Kemudian diakhiri dengan tadi beberapa framework yang bisa digunakan acuan di dalam menentukan quality assurance bagi pendidikan jarak jauh atau online learning. Baiklah, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dilakukan melalui chat room atau fitur My Question. Pertanyaan yang terpilih akan ditayangkan.